lah salam Allah. Malah kadang-kadang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, sampai ada tetangga yang bilang cak muntuk dina jak rumah kok sengoja masa bangun cak bagong begitu. Allahu Akbar. Cek janggolang ring jauh dateng keng ring semak bahda apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, utamanya guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Sulaha Syarif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Jajaran pengasuh Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, si ampone bekelen gela ampone sebut beserta keturunan-keturunannya. Semoga beliau-beliau semua sehat, panjang umur, dilindungi oleh Allah, teka hajat, soki, keturunan-keturunannya menjadi orang seperti juga Allah, tersandrena oleh ilmu manfaat barokah. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, sekretaris khusus, sekretaris pribadi Ketua BBNU Kak Dinto, salah satu tokoh muda. Saya mulai lambat boleh senang jak saking ring bini ikabin ya, jak pahlake kan jeruk minum jeruk. Gus Gopong Gufron Siraj, moga beliau sehat, panjang umur, teka hajat. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni, gula tak tega gelak sesambutan. Beliau bilang kami tetap apapun yang terjadi tetap alaksana agia. Apa? Karena beda pesan dari guru, selama pondok Kak Dinto badah, maka Ikatan Alumni terus kutu badah, maka tak bajar. Tina tak kira bahaya. Para musyrif, musyrifah, muallim, muallimah, pengurus pondok pesantren Kiai Syarifuddin dan segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Haul Akbar Kiai Syarif dan para masyayikh
pendiri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Kita doakan beliau-beliau malarmu kesetejane patengkia pangkat. Ya junna Allah kaula ajunan seteja kengi ngabarokana. Seteja santri aktif, alumni, simpatisan, para undangan rahimakumullah wa as'adakumullah. To the point. To the point. Tak minabi jeng lancang karena waktu ampon pukul 11. Kaula yonceng ben panitia jam 7. Ada WA-nya saya masih simpan jam 7. Awalnya jam 9 dirubah. Mohon maaf Kiai, bukan jam 9 tapi jam 7. Gula on time. Keng terjebak macet langsung gula jareng jepon setengah 10 au boleh. Entar karo compon kakak Pak Mansur Hasan, entar gula pas debak kakak dinto. Alhamdulillah jam 11 burong ke. Tapi ketika saya masuk ke ruang tamu barusan, saya memberitahu kepada seluruh yang menemui saya yakin bahwa Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Kenapa? Bisa merubah waktu. Maaf, bukan waktu ini, bukan. Saya punya cerita unik. Yang ngundang saya ini Gus Darwis dengan beliau. Berapa tahun Kiai? Ya, hampir satu tahun yang lalu. Ngundang saya, waktunya sudah ditentukan. Akhirnya terbentur dengan kepentingan pribadi saya. Saya harus memondokkan putri saya hari ini. Saya telepon Gus Darwis, bisa ndak dirubah waktunya? Ndak bisa. Saya yang nginden untuk mondok di pondok itu sudah 1 tahun. Ikut ujiannya sudah 1 tahun. Uang masuk alhamdulillah sudah 1 tahun. Dan ternyata sama-sama tidak bisa ditunda. Di sana tidak bisa ditunda. Hari ini harus masuk. Di sini juga Gus Darwis bilang tidak bisa ditunda. Harus hari ini. Saya bilang Ahad saja, Minggu saja. Tidak bisa. Dan ternyata yang ngundang saya tidak hadir sekarang. Ada di Mekah. Alhamdulillah. Saya tidak bisa ditunda. Ternyata Gus Darwis hadir. Manter tetemu aku laku. Tapi apa yang terjadi? Belum ini masih belum cerita belum finish. Ini baru koma. Akhirnya saya bilang pada anak saya, nak, mondok di pondok lain ya, coba pilih. Abah tidak bisa ngantar kalau hari Sabtu. Saya ngantarnya hari Ahad. Sudahlah semuanya pondok di mana-mana sama. Ndak. Repot deh. Bagai makan buah si malakama, tapi saya ndak mau berpantun. Biar orang-orang ndak bilang cakep. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang saya, donatur saya di pondok saya pribadi, tahu-tahu sowan sama murabiahnya. Di sini akan ada orang yang mondok. Siapa? Anaknya Ki Musleh. Oh iya, tapi ada permintaan. Boleh ndak masuk hari Ahad? Boleh. Allahu Akbar. Jadi saya langsung, Kiai Syarifuddin ini adalah waliyun min auliyaillah. Terus saya tadi bilang, saya masih disuruh duduk di sana. Mohon maaf, saya langsung mau ke sana. Kenapa? Saya ingin tahu manakib beliau seperti apa. Dan ternyata sudah disebut dan ditambah lagi oleh teman saya, Ki Gulam. Ini sama-sama tidak berani sama saya. Saya tahu rahasianya, dia tahu rahasia saya. Dan sama-sama sudah berjanji tidak akan saling membuka. Karena dulu satu kawah candra di muka di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Ternyata beliau apa? Oh, drone. Jak mak cek di sana neng. Lam, saya bilang, Lam, apa beliau ini, Lam? Punya kehebatan apa? Apa keistiqomahnya?
Ternyata beliau menjelaskan, sholat jamaah ya, sholat jamaah. Oh, yang jelas saya tambah lagi, khidmahnya kepada umat. Jadi sholat jamaah dan khidmah kepada umat. Tadi disebut dari sekian keturunannya, jadi kiai, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini, pondok pesantren ini, itu semua adalah hasil barokah dari almarhum Kiai Syarifuddin. Kalau kita ingin mengetahui, dan kalau kita ingin mengetahui manakib dari seorang kiai, sudah tenang walaupun tidak ada air. Ya sebentar, saya lebih butuh ini. Air sudah diminum mulai tadi. Kan tidak etis masa minum berdiri. Saya tidak mau untuk duduk karena banyak kiai. Saya bukan siapa-siapa. Dengarkan dulu. Ketika kita belajar bagaimana sejarah hidup dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, guru besar dari Kiai Syarifuddin, kita takjub kepada karomah-karomah beliau. Kita jangan hanya titik takjub di karomah-karomah beliau, tapi kita harus cari tahu bagaimana perjuangan beliau. Jadi yang menghasilkan santri-santri wali-wali sampai sekarang, produknya sampai 100 tahun, 1 abad, Nahdlatul Ulama sampai sekarang tetap bertahan. Itu ada apa sih sebenarnya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan? Apa perjuangannya? Bukan hanya titik di karomahnya. Sama dengan Kiai Syarifuddin. Jenengan semua tadi takjub, jadi kiai, jadi kiai, jadi kiai, punya pesantren, punya pesantren. Itu semua karena barokahnya Kiai Syarifuddin. Nah sekarang harus kita cari tahu bagaimana perjuangan Kiai Syarifuddin sampai melahirkan generasi-generasi unggul sampai seperti ini. Di pemerintahan ada, di pemerintahan ada, banyak di pemerintahan sudah disebut tadi. Tadi sudah disebutkan oleh kiai bahwa ada framing sekarang kiai-kiai morok, corok norok ke politik. Saya ingat dawuhnya Gus Yus dulu. Di ceramahnya ada sekarang di YouTube ada. Katanya Ki Wahab Asbullah itu juga pernah ditegur oleh saudaranya. Nggak usah ikut-ikutan politik, marah morok boy. Tapi katanya Ki Wahab Asbullah gimana? Anjir bisa morok, kamu itu bisa ngajar karena barokahnya politik. Andaikan politik ini tidak stabil, maka kamu tidak bisa ngajar di pondok pesantren. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali sudah pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Mulku wad-Din Tau'aman. Jadi kekuasaan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Ad-Dinu aslun, agama itu adalah pondasi. Wasultanu harisun, pemerintah itu yang akan menjaga agama. Wa mala aslalahu famahdum, kalau pondasinya tidak kuat, agama tidak kuat, pesantren tidak kuat, hancur. Tapi wa mala harisalahu fadai, tapi kalau tidak ada yang akan menjaga pesantren, fadai, sia-sia juga. Yuk kita sekarang main-main ke Mekah. Di tanah Hijaz, di Mekah, ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang bingung. Kalau dulu kita bisa sowan Sayyid Muhammad, kita bisa sowan Sayyid Ismail, Syekh Ismail Az-Zain, kita bisa sowan kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dengan mudahnya kita bisa sowan. Sekarang dibatasi. Kenapa? Karena situasi politik. Andaikan Indonesia ini kiai tidak terjun di politik, jangan salahkan kalau banyak orang tidak bisa sowan pada kiai-kiai. Ya kan tidak mungkin terjun semua. Pada saya morok, pada saya terjun. Gila, tidak remuk kok saya ngocah. Masa bangun caki bagong begitu? Allahu Akbar. Cek canggolang. Tapi memang sebutannya memang ya kiai. Sebut Kiai Bagong begitu. Ya Allah. Derem. Ya, sama seperti beliau. Beliau morok, Ki Sulaha morok, kan begitu kan?
Jadi ada yang keluar untuk menjaga agama ini. Oleh karena itu kuleban sambian ngereng, Indonesia ini gak aman nembon, Indonesia ini gak nyaman, gak dintotoreh. Kuleban sambian jangan merubah apa yang sudah menjadi dasar-dasar yang diletakkan. Si ampon lambak gak dinto, ben founding father kita lambak ampon diletakkan Pancasila dan lain sebagainya. Gak dinto jak ubah, makleh kuleban terus aman, sejahtera, gemah, ripah loh jinawi. Amin. Kita lanjut pondok pesantren gak dinto. Ki Syarifuddin semangke nampun disebut manakib. Nikah beliau sudah wafat lama, tapi beliau ternyata masih hidup di tengah-tengah kita. Betul. Perengakin, semua orang itu mati. Wahlul ilmi ahya. Orang yang punya ilmu itu hidup sampai kapanpun. Manggana guleban sambian nika wararabu montoro dia cek nyari jalan lain. Favuz bi ilmin wala tatlub minhu badala. Ayo mun gengjat nyari terus tireng ontong nyari lebat ilmu. Wala tatlub minhu badala, jangan cari yang lain. Montuk sambian ke pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Montuk kagak dinto. Geng senga gula matora ka santri montuk kagak dinto. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan tiga hal. Al ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin. Wajib nih kak. Ilmu itu bisa didapat dengan cara kita lapar, cak kenyang. Wa dhullin, harus hidup sederhana. Mangkan ning pondok kak itu kan hidup sederhana. Kayak Nabi Isa, semua tempat jadi kasur. Jeding ngidah, dek on dek ngidah, malam mon etabeng nggak amanan, genteng dadi kasor. Lam, tenang, ndak akan saya buka lam. Dek on dek dadi kasor, genteng dadi kasor, jeding jek nyaman ini gitu. Jadi gue berkesimpulan ternyata bahagia itu tidak harus mahal. Jeding bisa bahagia. Siapa itu? Santreh. Nabi Isa kan itu Arabu, bila ditanyakan rumahmu mana, Nabi Isa jawab rumah saya ya Allah paling luas. Di mana? Di bawah langitmu. Pokoknya udah langit cuma nabdina. Kasurku itu paling luas. Di mana? Di hamparan bumimu. Di mana ada bumi itu kasurku. Ini masih gede. Itu santreh. Yang tidak pernah mondok tidak tahu ini cerita-cerita seperti ini. Betul? Saya kakanan apa? Apa yang dimakan santri dulu? Entah sekarang. Apa? Fiddarkil asfali. Kerek. Benih fiddarkil asfali minan nar, orang-orang yang munafik. Tapi santri itu yang dimakan adalah fiddarkil asfali minal kendil. Rek, nikmat dia makai ngakan keren. Ya Allah. Ada bahaya? Nyaman kok ganggu kan. Mak sehat ya. Kulo mangken salah dadi alumni, mak sehat ya. Mangken ini ada air minuman, air minum mineral ya, kemasan lambak merkah pet. Ya Allah, pet dibuka anganga wah. Kita kayak tabu ri. Padahal itu jauh loh dari konsep kedokteran. Iki kan? Jadi berak orang nyari ilmu zaman nyaman, jangan senang orang nyari ilmu kan itu. Jadi lapar. Wadzullin, abak nikah kutu siap enak. Wa mihnatin, ujian cobaan. Dianggap berdering luar apa mak moduk bentak nyaman, jatah nyaman. Mau nyari nyaman, jening pondok. Makan bina akan apa kocak penjara suci. Salam hari liburan bah nggak tahu selamat datang di pondok pesantren bah ngocak aduh ledepak ke pengapes salah ya gini cerita kita dulu ya
apalagi mau liburan, ya Allah, paduan keluar dari neraka masuk surga, ya Allah, penanggalan tinggal 10 hari ya, tinggal 5 hari. Tapi itu semuanya berbuah apa? Berbuah guleban sambian jadi orang saya ning masyarakat, yargai ning masyarakat, happy ending, nyaman di budi. Nah betul. Terus ada orang bilang nyari ilmu ini gampang, ini mah beda gampang. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatin lama kana du jahlin alal ardi fi hadaz zaman. Andaikan mencari ilmu itu adalah sesuatu yang mudah, tidak akan ada orang bodoh di bumi ini. Jaring si putu benyakan ban sebentar. Berarti kan berat nyari ilmu. Isaku gampang, melarang ya, melarang. Kiai guru sebah tahu nak umik, gelak apantun morok ngani kau, apa berat penyakit. Dan santri sekarang baru mondok 3 tahun sudah merasa hebat. Betul. Coba tadi di Manakib itu berapa pondok coba? Akuru ka berapa kiai ke Syarifuddin? Ke sini. Bitong bah berapa tahun? Mata wali ya. Wali. Mengguluban ambian, mata teti wali murid. Nah, kalau kata dia. Aduh ya Allah. Sampai saya ingin mengenang guru saya almarhum Ki Haji Hasan Abdul Wafi, karena tadi menyebut Somberanyar. Ki Hasan Abdul Wafi dari Somberanyar pada keturunan Ki Zubair. Ini berarti satu rumpun dengan pondok pesantren ini. Kiai Haji Hasan Abdul Wafi sengarang sholawat nahdiyah kita, Nahdlatul Ulama yang kita baca-baca itu, yang digubah oleh Ki Muhyiddin Abdul Samad pakai lagu. Gak bisa karangnya Ki Hasan Abdul Wafi, alim Allamah. Beliau ini kan sampai ada bu, saya ini andaikan saya iko bejeng lambok jon alim bu mbah ngak Abdul Wafi ki ada budak iya pahe ngak angkok pahe ngak aper ya. Betul. Ayo kasih semangat potra-potren sampean yang bian selaku wali santri jak sekut curhat banjak minta kirim menolong cong wak tang tebu tak hasil setia benjak minta kirim melolo cong wak tang padi kakan pereng. Jangan sampai anak kita tahu masalah kita. Kalau anak kita sampai tahu masalah kita, guru tak kira pernah punten. Saya sangat setuju sekarang ada pondok pesantren yang membuat satu aturan santri baru selama 41 hari tidak boleh dikirim. Seborana, mohon maaf Bapak Ibu, siniser ke kiai ban ke pengurus. Pernah kirim nangis boleh. Keamanan aja ke perpojok tak kau buruh. Betul. Curhat nih ya. Lah pernah boleh. Kirim boleh, nangis boleh. Coba aja kirim 40 setengah deh. Insya Allah kento ampun seken. Keni seregi ya. Si lucu napa? Monduk oleh dua reh, temu le gering le koni. Gering koni. Tak langkong kadindo jareng sakit ekoni nak. Aduh saboran. Aturan pesantren tidak memperbolehkan. Mati ya. Tak bah ngocak apa deh. Mati ya. Ya punten sampean bukan begitu. Kami tidak kejam. Ini sampean biar tahu. Itu sakit karena tidak betah, tidak kerasan. Ini sudah ada poliklinik, ada anu. Gula tanggung jawab. Tak bisa. Ya pocur tu pakai kiai sabar. Mun pakai kiai tak sabar, muka pun tutup tibi. Tidak nama are. Nyaman dore sepakat dak budine. Bangunnya muka pun tutup tibi.
Tak apa no. Pada muka aku ki. Muka apa? Muka sabar. Ayo kerjasama. Lagi. Bon. Senomor 2 yang akan saya ingin katakan. Para Rabu Sibatan Gulamul Yakin. Dari manakib dari beliau, dari Kiai Syarifuddin, kula berani menyatakan bahwa kunci sukses beliau itu ada 3. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Asya'nu kulluh fi islahin niyah wat tawiyah wa husnidh dhanni billah. Kesuksesan itu keseluruhannya itu tergantung di 3 hal. Apa? 1, memperbaiki niat. 2, menjernihkan pikiran ban ateh pace ikhlas saungku. 3, wa husnudzanni billah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika ilmu orang wali-wali dimin. Kula ban sambian nika mun niatna mun tak bisa. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Mun la bagus wala bagus di budina. Yakin apa buntan? Coba kita hadir di sini kan punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi tak kira dapat sampean. Buat apa wong ini aturan baru ini? Jepon haul di mana-mana makin dipesetong, betul? Gela kan sudah disampaikan itu. Makin dipesetong. Mun tandi motivasi kula sampean tidak punya keinginan kuat, buat apa kita hadir di sini? Dengar, ceng menceng. Dari terowongan tahun nah. Aku ceng menceng. Allah, mun tak kengen di motivasi. Ana majeng manceng, aku tak leso. Cek gula leso. Tapi saya punya motivasi nama Musleh Adnan dengan Pak Mansur Hasan ini kesetong pabrik gula. Syakik, abana, ummina, pada. Gula mahatora. Pak Mansur Hasan bin Musleh menikah bukan siapa-siapa, bukan turunan kiai. Anan reng tani, asli bin Sin, short. Apa gula tani? Embo gula tani. Keng emba gula bani kalamba lebur kepada masyayikh. Embo gula lebur kepada masyayikh. Bahkan tanyakan sendiri pada kakak saya ini. Ibu saya itu buta huruf. Asli buta huruf. Oleh karena itu saya bilang, betapa hebatnya ibu dan ayah saya yang buta huruf bisa menjadi muslim. Bisa menjadi Pak Mansur. Can gula lembekiran. Bisa muslim menjadi. Pikir-pikir bisa menjadi muslim di atas nama muslim. Padahal muslim lah tukang bantah. Lah ceramah di mana-mana. Lah tak ngitek magi acara sama ibuan orang. Bisa. Ibu saya ngitek todusan, tak ngitak mun aja habis keberberingin ya Mas. Keberberingin menoloh bila tanya aki keberberingin. Bah mak sambian boleh buci. Engki. Napa mbian puto napa? Puntan. Tore tu aki ban gula minta napa mbian? Puntan. Nah apa saya minta? Nah anak jadi orang yang berat juga Allah. Embo gula ni ke lebur nah. Kan makanan khas Jember itu yang tidak bisa hilang apa? Tempe ban tahu. Lidah saya ini sudah tidak bisa dirubah. Pakai depak ke Pamekasan pakun nyari tahu ban tempe. Ibrina kok Joko tak mati, mangkan tak pati kufu dan mangkan kufu ni mukafaan ni bener lah kal. Kene berwe atau karmelolo. Sedih setak pati ndak ke tempe tahu ban sayur, di nak tempe tahu sayur tok. Ni kamu mele tempe itu ibaki ke tetangga. Bada geledek rosak, mikirin orang melulu. Sepentai pese melulu nikah. Pak Mansur ni, conggo minta pese nak. Kebain apa bu? Geledek orang rosak. Benia bantibi, geledek orang rosak. Mun beda dengan rasanan, mak lebur kelampi nembian boci ko. Lebur engki. Ke dalam ba asalen beki ba. Tetijan gula ki Syarifuddin kayak itu kenapa menjadi orang sukses? Kiki nikah. Nggak nikah orang. Teti mun gula ban sambian terus tetian nak foto nikah mulja. Gimana? Cek nang melolo. Betul. Khidmah kepada umat. Man khadama khudimah. Siapa orang yang khidmah melayani kepada umat, suatu saat pasti anak-anak kita akan dilayani oleh umat. Amin. Lelah biasa, nyaman gula ban sambian kan namen mangken.
Buan nak foto gula ko. Ya ini sudah. Kiai Syarifuddin naman. Buan agak itu. Pesantren. Dan perlu diingat. Niat yang seperti ini berat loh Pak. Niat itu bukan hanya niat, tapi lakoh, aksi, action. Sama seperti saya dulu ketika melas di Pondok Pesantren Nurul Jadid, karena saya saya cetak gerem, ini kesaksian. 10 tahun gue letak gerem, ngakan dari kamar ke kamar, sesekut makan ini gue nyaman Ustadz Abdul Somad, maka gue mator, maka gue laku menandi santre, deer nagak ditoi tanggung aban gue mangken, pada santre kurang langkong 1.500 gue tanggung makannya. Hijau gue lambak lapar, maka santre gue tak boleh lapar. Tapi maaf, nikah bola na gula bukan siapa-siapa, karena gula benih keturunan siapa-siapa. Oleh karena itu, mulai semakin banjir dengan teroni rona terolia barokah Kiai Syarifuddin. Amin. Gula nikah makai benih santren makin melo barokah. Alhamdulillah. Nikah gula bakto bahyoba. Benih bakto gula si abidatu, bakto na anak bajan montuk makin ternyata bisa diundur besok. Alhamdulillah barokah Kiai Syarifuddin. Hei. Kalau sama orang luar saja sudah dapat barokah, apalagi santri-santrinya. Yang mohon maaf ada kebiasaan manusia. Al-alim kal Ka'bah. Al-alim kal Ka'bah. Baru macam mana? Jadi orang alim ni kepada depan Ka'bah. Niki? Ring jauh dateng, keng ring semak pada apa? Orang alim itu kan rata-rata besar di luar. Gula mungkin ini mulai berangkat gula. Kau bakun oleh barokah Kiai Syarif, bakun oleh barokah Kiai Syarifuddin. Gula kan. Padahal gula beli sandrena. Kiai mau biasa. Dalam sandrena. Montuk di mana? Kiai Syarifuddin. Dalam iya montuk. Betul. Ka'bah itu dari jauh-jauh datang sampai ajual Sabah turun antara Ka'bah semak-semak tai santai mun jauh-jauh berharap 24 jam mun parlo ning masjid semak-semak tenang ki udah laku. Pondok pesantren juga begitu. Mohon maaf yang dekat-dekat sama pondok pesantren, kata Bang Napi, waspadalah. Kenapa? Karena barokah itu biasanya meloncat keluar. Karena datang kebiasaan. Salah tak adukung bagi ngirok. Viral. Betul apa enggak? Betul. Coba ini kemana bu? Cak saking ngadukung ini kemana dukung, masya Allah benigun barokah di akhirat magitunya barokah mun semak ke kiai bi kiai bakun cok santri aibuan nah masuk ring kuring ke macuk tak nyaman tapi jaring roknya lah salam Allah. Malah kadang-kadang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, sampai ada tetangga yang bilang, "Cak muntuk dina." Cak muntuk dina disah apa muntuk dina? Padahal jadi tetangga dina. Jodoh biar bahaya. Saya ingin memberitahu, wallahi tidak ada yang laporan, tapi yang saya lah bantah. Leja iya, perkara tepak meliambu. Musalli ala sayyidina Muhammad wa sallam barik alaihi. Ecelep wa kana ibu jaya salah. Ngara melihat rasa rakel. Kelangko. Tapi ini kalau tidak disampaikan, ini jadi unek-unek. Kenapa para Rabu? Apa ini mulai saat ini? Apa hanya terjadi di pondok pesantren ini? Bukan terjadi pada masa Nabi Muhammad. Sampai pindah ke Madinah. Duke ngarap pada dia.
Cik Mekah ada saya dukung sekali. Padahal tempat lahir beliau, tempat hidup beliau, marganya di sana, lahirnya di sana, komunitasnya di sana. Duh, datang ke Madinah sampai mau masuk pernah gagal mau umroh, kan begitu? Pernah gagal mau umroh, betul? Masa orang lahir pada Rabu di sana di Mekah mau masuk ke Mekah tidak diperbolehkan? Jadi memang itu sejarah itu akan terulang. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa sejarah yang ada dalam Quran itu tidak hanya terjadi pada waktu itu, akan terulang sampai nanti di akhir zaman. Para Rabu sebutan gula yakin, jadi gula matora waspadalah. Sudah 37 menit. Tinggal 3 menit. Ante gelu. Saya mau nang. Ini mau diterusaki, saya yang bahaya. Saya mau pindah masih. Jangan janjin bakleku. Ya kan benih salah saya. Jadi mohon maaf, bukan tidak mau ramah tamah Kiai, tapi saya ditunggu sudah. Eki di Bulu Geding, Eki. Sebab kan sepenting hadir Kiai. Kan oleh tak luang der. Sepenting berkat pada Kiai. Maklek jelas yang entar ke pengajian. Tak kau esang kuan noro, walan bini tak noro. Ikan ngertem pian. Pon, lanjut Ki. Terus jadi niat pikiran husnudzon billah. Kak dinto gule yakin pondok pesantren kak dinto mulai dari awal. Ni ke benih andi benda si andi pesantren. Benih keng banyak obang benih. Keng yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Saya itu sampai sekarang menyaksikan bahwa dan sudah mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya yakin. Husnudzon billah. Ya kan kita memang sudah diberitahu oleh Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Engkau apa jangan sanggak nadangga bula. Mun jangka bagus, bagus ah. Mun jangka coba. Contoh, mohon maaf, jangan tersinggung. Saya montar jalanan keluar dari Roma bah beda olar. Jak berangkat tak kira sukses. Ya tak berangkat. Kita sukses. Ya mun tak berangkat. Ya pun Abu Yazid Muhammad, siapa orang yang yakin bahwa ada dapat, fa innahu lam yabda, berarti kita berangkat. Jadi kita berangkat. Jadi gue ban sampean husnudzon billah. Yakin ada Allah. Jadi pesantren itu Masya Allah. Pesantren itu rata-rata punya bank danamon. Danamon nemoh. Danamon bedah itu nyaman bank danamon. Maaf saya nyebut bank, geng bank ini maksudnya bank danamon bedah. Jadi kiai ini pengasuh pesantren, pas ternyata santri jangan banyak. Ayo sudah bangun, bismillah. Ayolah pondasi bangun, bismillah. Jadi bedah. Kuna pun yakin benih kayak ngandi besar. Ini kan, Jepon ini tanah baru ya, ini perluasan, ya landi perluasan. Walau tidak ada bakal lorong. Hari mau nih bagi terus ke lorong tak ada. Ini ke pesantren nih, sakten udah sampai ke lorong guys. Allahu Akbar. 3 hektar. Allah. Arya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menolongi Allah itu tolong benar Allah. Keng mau memperkaya pribadi sek ya. Ongguan ya, otiaki mau tak berjanji. Buktikan dulu. Rasa itu kan tidak bisa dibicarakan. Rasa itu memang harus dirasakan. Rasa aki gitu, baru temu. Mungkin ngiding dari cerita, dua apa? Mudah orang akabin bah ngocak, nyaman akabin. Jawabnya setong, tuh lihat akabin. Menurut yang tanya, nyaman akabin? Nyaman. Enggak apa? Dari mana pak? Rasa mau di
rasa mau dibahasakan tak bisa. Kati egi ai kali itu mangken mak bisa bangun tak kini gitu kento nggak bisa apa napa munjan kabar 3 miliar oleh gak di mau bang dia tak ring gini ke diri apa gitu itu pesantren itu pesantren letak temu dana dari timur pak kita yakin ya yakin dana mon beda mian nih kan ikatan alumni jago tako karena mian nih guru ke kantor nih kan tapi nih kabar luasan mian tenang kurang di 2 lengitek di anak berapa 2 dan nambah boleh pakanan apa ke lo apa nggak bahaya tak Bang Oja makan apa ya Allah beda pangeran engki orang timin kan tuh putrana banyak loh 12 selekor 3 lekor mantan ketua PCNU Pamekasan Ki Hamid Manan 3 lekor Umi Setong engki dari Sampang kan ajunan senapa saudara tanan nafis kayak mak habis lem kapi tadi hari perlogi ya sambian usabri oneng ya pokok nafis lebah lem alem sabun tok nafis Allahu Akbar ummina ajunan luar biasa kayak gue pernah tanya bah seorang bah tak bisa jaipon si awirit paninga mulai malam sampai kol senapa kia mulai dari kol 11 malam setoron kol 10 siang Babi ini selain Bang Oca sobung segembangan Allah ya Abdurrahman Nafis Ki Holil Nafis Nika Nafis aduh Nafis njok malam bah matur ke beliau apa kunci suksesnya Kiai beri ngoning gula kebala ke bini ban gula waro lem alem putrana anjaan awirit mulai di kol 11 malam toron kol 10 siang bini gula ngoca mbian bae Allah so ya guna tahajud telo salam legawat tahajud telo salam legawat san lengiding toron kol 10 bah pelengan kapi pangoca bodrek di bodrek pelengan kok lah pelengan ada iya begitu udah boleh compok meninga banyak menurunkan kiai. Saya tanya, apa wirid? Jaipon dari tahajud, peh talen sokon dikit talen. Talen ke tiang, maleta au besela. Ini ke sopu jaipon dari tahajud sampai sopu kento tuntas khatam salawat naria Pak Ibu 444. Wah, lamunye. Tadi mangkene mau sema. Beni ada apa maunya nak? Dia tak kira ada apa je lamun lahu. Lo ngani ketegi. Kati wana apa gula ban sambian mangken meningah. Tikal bada arpan kun kari setong. Tapal tak bisa. Mon tapat cekut je. Ngedem mon kan tapat roh. Mage nasi tapat ngakana mon roh. Keng gula ban sambian tapal tak bisa. Yuk mangken odiin. Napa? Hubungan kuwatu ta'alluq ban guru. Sambungan ke guru ni katori pajak kuat make abah tak bisa atapa manar muka ngaul lia barokah data apa na para guru paham lampu deh si madalam solap ke gula kaya alhamdulillah oleh dukungan lampu mua gula bak mapan ya kelur polan masuk YouTube lampu deh lampu ini tidak ada apa-apanya sound system gak ada mana-mana makanya nyaman ingat ini tidak ada mana-mana montai sampung bensanya mah diesel lo guru selalu tampil di belakang layar wah tak sebut sekali ada sebut sekali aja diesel tak harus di mana disebut mangken bolan sound system nyaman lampu laudi kapila kalau pai ke diesel. Adakah yang berpikir bagaimana dieselnya? Tidak ada.
Solarnya ada enggak? Ada. Ada apa? Polan Lodi. Santri sekarang itu banyak begitu. Ketika sudah menjadi orang hebat di luar, rata-rata lupa kepada gurunya. Mahal. Lupa sama gurunya. Bahkan kadang-kadang lebih peduli kepada guru-guru di YouTube, ustadz-ustadz di YouTube yang sanadnya tidak jelas. Betul? Karena kiai tidak bisa ceramah, tidak sehebat itu, akhirnya hilang. Kisulaha wa tayyibin. Pak Polor mikir ustad, guru yang ada sekarang malah lebih bahagia dan lebih mengunggulkan guru-guru di luar gurunya sendiri, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat dan barokah. Kalau tidak percaya, buktikan. Njau Anda. Guru dimin gak ditomera Rabu ta'zim mah ke kiai, masya Allah. Coba lihat sejarah Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu rata-rata santrinya jadi wali. Kenapa? Khidmah ke kiainya. Kiai As'ad Syamsul Arifin yang satu keturunan dengan kiai di sini. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu ngaji lebih banyak suruh ngurusi bangunan Jepon Ki Muksid Ghazali itu. Kan iya kan? Ki Zaini Mun'im pengaji. Ki As'ad ibn ngurus bangunan. Wali najek tinggi. Nah, karena apa? Dulu itu para santri tidak banyak tafsir, tidak banyak takwil. Jadi kalau ada perintah dari kiainya tidak ditafsir dan tidak ditakwil. Tekstual, tidak kontekstual. Dulu itu kalau diperintah oleh kiainya, satu contoh di Madura katanya ada kiai sepuh, saya tidak berani menyatakan ini siapa, saya karena tidak hidup di zamannya. Ini nak Bu Nyai katanya ada keperluan ini, beli ini di pasar ini. Kuda saya bawa, ternyata dibawa, tidak ditunggangi. Jadi tonton. Pulang juga begitu, ditegur oleh kiainya. Loh, ini tidak ditunggangi. Enggak, kenapa? Maaf kiai, maaf, takut su'ul adab. Su'ul adab itu kalau tidak disuruh. Kamu sudah diperintah oleh saya. Iya jenengan tadi bahasanya bawa benih tompa. Coba kalau santri sini ada Gus bilang, ya kok meliaki rokok edina tang sepeda sambi aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, aleng-leng dobak ke pasar Lumacong, para tak ada bensin mulai bang dan kiai damro karena tanya aki meledim meledim maban itu ditafsir. Satu, engkau soro. Dua, kiai tak nyebut surah meletuku dimah. Hari ya tafsir ya kok saya tak tahu. Kelak kiai tak nyebut jak meletuku dimah. Telok kiai tak nyebut berapa menit. Kan terserah kok. Hari ya sih membuduan dah budu. Rapai kok. Malah mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Orang yang dekat kepada kiai berhati-hatilah. Kenapa? Barokahnya besar, tapi balaknya besar dia. Moncek canggolang sok masuk ke dalam tanpa pamit, nyambi mobil tanpa pamit. Kadang-kadang lebih gawat ketimbang kiai nah. Polana romasa supir kiai nah. Marara lora senyar anyar patakok ke supir kiai nah. Karena supir adalah kepanjangan tangan kiai nah. Jadi mun mobil keluar pakai kun ese supir nak kena satre mancung gapi. Bah ngocak areh monengko. Halo, waspadalah.
Tapi ada yang lucu. Mohon maaf, ini jangan ditiru loh ya. Ada yang lucu. Bila ada anak yang di sini dibully karena bodoh, karena tidak punya apa-apa, dan bukan putra siapa-siapa, atau bahkan dia tidak menjadi apa-apa, ternyata setelah keluar dia menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Tapi orang yang sudah merasa lebih kiai daripada kiainya, ternyata tidak menjadi siapa-siapa dan tidak apa-apa. Sayyidina Ali pernah menyatakan, orang sombong itu gara-gara 3 hal. 1, OKB, orang kaya baru. 2, pejabat, bisa-bisa sombong. 3, orang yang dekat dengan pejabat. Kadang-kadang orang yang dekat dengan pejabat lebih hebat dari pejabat. Tapi kalau ini 3 ini tiada, jadi pejabat tidak sombong, dekat dengan pejabat tidak sombong, OKB tidak sombong, berarti itu imannya sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. La. 1 jam kurang 7 menit. La. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Sulha, terima kasih para yai, pengasuh, majelis keluarga Mukaso. Saya yang bukan siapa-siapa dipercaya untuk ceramah di hadapan para kiai. Mohon maaf kalau banyak salahnya, karena saya orang yang sangat bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi keberanian saya hanya yang melebihi ilmunya. Teti makai cangkolang, saborana. Keng ledak remah jak lesoro. Jadi kalau nanti ada salah, jangan nyalahkan yang diundang, tapi nyalahkan yang ngundang. Ya kenapa ngundang? Ya wong sudah seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jenengan semua sehat, panjang umur, semoga hajat tercapai. Anak-anak jenengan yang ada di sini ilmunya manfaat barokah, dan pondok di sini semoga terus barokah, melahirkan tokoh-tokoh besar dan melahirkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.